an aqta'aha au unfidhaha. Maka kemudian dia mengatakan, ya, laki-laki ini mengatakan, kalau saja bukan karena aku tidak ingin, ya, mengacaukan perbatasan yang telah diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana aku telah diperintahkan untuk menjaganya, laqata'a nafsi qabla an aqta'aha, ya, maka aku akan putuskan bacaan sholatku, ya, sebelum dia memutuskannya, atau unfidhaha, ya, atau aku sendiri yang mati. Artinya maksudnya dari ucapan sahabat Ansor ini, ya, beliau tetap berjaga-jaga dalam sholatnya. Ya, beliau berusaha untuk tetap berjaga-jaga dalam sholatnya. Karena kalau misalnya beliau kabur atau mengejar orang tersebut, ya, bisa jadi ini adalah pancingan, ya enggak? Bisa jadi ini pancingan. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menjaga. Kalau beliau kabur mengejar orang tersebut, bisa jadi kemudian ada yang masuk untuk menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata beliau tetap bertahan, ya, untuk menjaga pesan Nabi alaihi salatu wasalam agar tetap berjaga-jaga di perbatasan. Ini kisah yang luar biasa dari sahabat Ansar yang dalam sholatnya dia dipanah oleh kaum musyrikin. Baik, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun kembali ke kota Madinah, dan sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwa pengaruh dari perang Dzatul Riqa ini sangat besar, terutama untuk menimbulkan ketakutan di kalangan orang-orang Arab Badui, terutama dari kabilah Ghatafan, sehingga mereka tidak berani lagi untuk menimbulkan gangguan atau ikut serta bersama kaum musyrikin lainnya memerangi kaum muslimin di kota Madinah. Baik, faedah dari kisah ini, barakallahu fikum, ya. Yang pertama, kisah ini menunjukkan tentang pentingnya sholat, di mana Nabi alaihi salatu wassalam, ya, tetap menjaga sholat walaupun dalam keadaan perang. Jadi sholat itu tidak ditinggalkan. Oh, ini lagi perang, nggak usah sholat dulu. Enggak, sholat tetap dijalankan. Ya, ini menunjukkan bahwa sholat, ya, memang satu hal yang perlu kita jaga. Enggak boleh bagi seorang muslim itu meninggalkan sholat. Selama dia mampu untuk melaksanakannya, dia laksanakan. Ya, bahkan ketika dia sakit, ya, dalam keadaan masih sadar, dalam sakitnya dia tetap punya kewajiban untuk menunaikan sholat. Nabi alaihi salatu wasallam, "Shallu qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala janb." Ya, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Kalau kalian tidak mampu, sholat dalam keadaan duduk. Kalau kalian tidak mampu, maka sholat dalam keadaan berbaring. Sehingga sayang sekali kita dapati sebagian orang mengaku sebagai muslim tapi kemudian meninggalkan sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangannya tetap menjaga sholat, ya, tetap menjaga sholat beliau. Ya, saudaraku kaum muslimin, ini harus menjadi perhatian kita. Ya, meninggalkan sholat adalah dosa besar. Bahkan orang yang tidak sholat sama sekali, ya, ini dia pada hakikatnya telah keluar dari keislamannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-ahdu bainana wa bainal kufri as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Ya, yang menjadi perjanjian antara kita dengan kekufuran itu adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, dia telah terjatuh pada kekufuran. Ya. Kemudian juga faedah dari kisah ini menunjukkan pentingnya salat berjamaah. Salat berjamaah memiliki keutamaan, ya, 27 atau 25 kali lipat daripada sholat sendirian. Maka keutamaan ini diupayakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dapat diperoleh walaupun dalam keadaan perang. Sehingga walaupun dalam keadaan perang, beliau tetap melakukan sholat secara berjamaah, ya, dengan sholat khauf sebagaimana yang tadi kita berikan gambarannya bagaimana cara pelaksanaannya. Jadi beliau menjaga sholat berjamaah. Ya, sehingga menurut sebagian para ulama, hukum sholat berjamaah itu adalah wajib. Ya, kata mereka, kalau tidak wajib, kenapa kok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan saja para sahabat, ya sudah kalian jaga, kita sholat dulu, ya, ganti shift, ya enggak? Ya udah kita sholat, kalian ada 1-2 orang yang jaga dulu, nanti kalau ada musuh teriak misalnya. Tapi tidak, bareng-bareng jamaah.
Ini dalil yang dipakai oleh sebagian ulama untuk menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu wajib hukumnya. Walaupun tentunya sudah ma'ruf di kalangan kita, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya, sebagian ulama atau jumhur para ulama mengatakan bahwa sholat berjamaah ini hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Taruhlah ada khilaf di kalangan para ulama, tentunya kita berusaha untuk mendapatkan yang paling utama. Ya, jadi kalau antum merasa malas untuk sholat berjamaah, ingat dulu Nabi SAW dalam keadaan perang tetap berusaha untuk menegakkan sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga ya, faedah yang ketiga bahwa kisah ini menunjukkan demikian fakirnya para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Kita ya ikhwan, di masa sekarang ini harus banyak-banyak bersyukur. Kalau kita membaca bagaimana kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, mereka hidup dengan begitu prihatin. Banyak keterbatasan yang ada dalam kehidupan mereka. Ini mereka sampai apa? Untuk melindungi kaki-kaki mereka, mereka harus membalut, ya, membalut kaki-kaki mereka dengan potongan-potongan kain. Nggak punya alas kaki yang layak untuk mereka pakai. Luar biasa. Ya, jadi kalau antum punya sandal, ya, itu sudah syukuri sudah. Walaupun sandalnya sandal jepit mungkin. Saya hanya mampu beli sandal jepit misalnya. Slipper, ya. Sudah syukuri. Para sahabat dulu bahkan tidak ada di antara mereka yang tidak mampu untuk membeli sandal, tidak punya sandal. Baik. Kemudian yang ketiga, semangat dari para sahabat untuk menjaga ibadah kepada Allah, menjaga qiyamul lail mereka. Coba lihat tadi sahabat Abbad, ya, Al-Ansari, beliau sampai ketika dalam keadaan berjaga, ya, masih dalam keadaan perang, beliau tidak meninggalkan qiyamul lail, salat malam. Ya, makanya kita pun hendaknya meneladani mereka. Yang namanya qiyamul lail atau salat witir itu jangan ditinggalkan, apalagi di masa-masa sekarang. Di bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pensyariatan qiyamul lail berjamaah. Ya, salat tarawih berjamaah. Yang dibaliknya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Kemudian faedah yang kelima, kisah ini juga menunjukkan kepada kita kekhusyuan dari para sahabat Nabi SAW dalam beribadah. Sampai panah itu tidak terasa, ya. Terus dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ini juga yang penting, yang keenam, kita bisa lihat bagaimana para sahabat menjaga keikhlasan mereka. Kita bisa dapati dari penuturan Abu Burdah Al-Asy'ari, ketika Abu Musa Al-Asy'ari menceritakan kisah ini, beliau merasa tidak enak. Kenapa? Karena lebih suka untuk apa? Lebih suka untuk menyembunyikan amalan tersebut. Ya. Baik, inilah yang terjadi dalam perang Dzatur Riqa. Ya, insyaallah kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini. Pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas perang Mu'tah yang merupakan kontak pertama antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi. Ya. Jadi pasca kembalinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari umroh qada, jadi beliau melakukan umroh qada dulu sebagaimana yang kita jelaskan pada perjanjian Hudaybiyah, bahwa beliau diizinkan untuk kembali ke Makkah untuk melakukan umroh setahun setelah perjanjian Hudaybiyah. Maka beliau pergi untuk menunaikan umroh qada, lalu kembali ke kota Madinah dan mengirimkan pasukan ke Mu'tah, ya, perbatasan antara Jazirah Arabiyah dengan kekuasaan Romawi. Wallahu taala alam bisawab. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kemudian ada beberapa pertanyaan di sini. Ustadz, dengan segala keterbatasan, Nabi tetap berangkat berperang. Adakah riwayat kenapa kondisi saat itu serba kekurangan? Kenapa satu onta untuk 6 orang? Wallahu ta'ala alam. Ya, saya belum mendapatkan apa yang menyebabkan perang Dzatur Riqa. Dalam keadaan perang Dzatur Riqa ini sedikit sekali onta yang dibawa oleh Nabi alaihissalam. Tapi wallahu ta'ala kemungkinannya karena mereka baru saja melaksanakan perang besar, ini perang Khaybar.